setelah di chapter sebelumnya kita melihat kemunculan trio barbar dari generasi terburuk, mereka pun langsung unjuk gigi loh dan kemudian collab dalam menghancurkan armada kapal Kaido. Di samping itu, terlihat juga Kyoshiro aka Denjiro yang akhirnya menunjukkan identitas diri serta datang membawa bala bantuan tambahan bagi aliansi. So, apa aja kira-kira kejutan yang diberikan Oda kepada kita di chapter 976 kali ini? Nah, langsung aja kita review melalui video berikut ini. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa dulu dong bosku bantu Mimin mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar One Piece dari channel kita ini. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Yes, di awal manga chapter 976 ini, kita diberi pemandangan segar bosku yang mana terlihat sang Raja Bajak Laut beserta Oden dan juga sang calon Raja Bajak Laut sedang minum bareng bosku. Asoy! Berikutnya, kita juga disuguhkan Oda Sensei sebuah color sprite manga yang memperlihatkan Mugiwara no Ichimi sedang santuy bersama rakyat Tontata sambil buat sepatu. Bang Zoro lagi megang sepatu bentuk apaan ya? Sampai kebingungan tuh doi. Nah, membuka di chapter 976 ini, kita pun diperlihatkan lanjutan dari akhir chapter yang lalu, yang mana terlihat para Akazaya Nine sedang menginterogasi Kinemon terkait rencana yang di luar dugaan Kinemon. Dengan gentle nih, Kinemon pun mengakui bahwa benar semua merupakan sebuah keberuntungan saja. Dan lucunya setelah itu, Kinemon pun berkata bahwa karena keberuntungan yang setara dengan nyawanya itu telah diterimanya, ia pun sampai memprediksi bahwa di perang nanti ia bakal mati karena sudah menghabiskan seluruh keberuntungan yang tersisa. Simpati mendengar hal itu, Kiku pun kemudian berkata bahwa ia tak akan membiarkan Kinemon mati sendirian, yang kemudian disusul oleh perkataan Inu dan Ashura serta ditutup dengan kalimat dari Denjiro yang berkata, "Angkat pedangmu Kinemon, kita akan memenangkan pertempuran ini." Ya, mendengar hal itu, Kinemon pun mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sembari mengeluarkan kata-kata yang juga mengangkat semangat tempur aliansi. Nah, mendengar pidato Kinemon itu, Kanjuro si pengkhianat yang saat ini sedang menyekap Momo pun langsung ambil inisiatif untuk kabur membawa Momo dengan melukis burung melalui kekuatan buah iblisnya. Sesaat sebelum lukisan itu menjadi hidup, Kawamatsu pun mencoba menyergap Kanjuro dengan berenang lalu muncul di hadapan Kanjuro yang kemudian membuat kedua senjata mereka saling beradu. Sayangnya kemudian, lukisan burung yang digambar Kanjuro udah kadung hidup yang kemudian membuat ia berhasil dibawa terbang oleh burung itu dan segera kabur dari TKP. Sesaat sembari terbang, Kanjuro lalu mengancam akan membunuh Hiyori yang kemudian dibalas Kinemon dengan berkata, "Pembohong kau Kanjuro, ternyata kau bisa melukis burung yang betulan bisa terbang ya, padahal dulu kau hanya bisa melukis burung jelek bak pepatah hidup segan mati tak mau." Nah, betul sih kata Kinemon, parah emang si Kanjuro Jancu ini. Masih ingat gak kalian bosku, di awal-awal kemunculan si pengkhianat bajingan ini, yang dia lukis burung kayak gini cuy. Beda parah kan dengan yang sekarang? Nah, lanjut ke manga, Kanjuro yang terbang bebas dengan burung kualitas HD yang dilukisnya pun menutup perkataan dengan say goodbye sambil mengejek seluruh aliansi dan bilang kalau seluruh aliansi gak bakal jadi ancaman untuk Kaido. Jangankan jadi ancaman, sampai di Onigashima aja itu merupakan sebuah mimpi di siang bolong. Gitu kata Kanjuro. Brengsek emang dia ini ya. Nah, karena saking tingginya burung si Kanjuro ini terbang, Momo pun sampai takut dan teriak nggak karuan bosku. Luffy yang mendengar teriakan Momo itu pun sampai bingung dan berkata, "Oi, kalian mau kemana? Kanjuro, Momo." Ternyata kapten kita belum tahu ya Kanjuro pengkhianatnya. Nah, setelah diberitahu Chopper, barulah Luffy ngeh tentang fakta Kanjuro.
Dan sontak, untuk menyelamatkan Momo, Usopp langsung ancang-ancang untuk menembak, namun sayang kelihatannya gagal. Disusul Sanji yang coba untuk terbang dengan Skywalk, namun sayang Kanjuro berhasil mengantisipasi semuanya dengan jurus baru miliknya yang bernama Sumigumo. Aneh ya jurusnya, rambut Kanjuro kayak ngeluarin awan hitam gitu. Terus dengan perintah dari Kanjuro, awan hitam itu pun ngeluarin panah tinta yang cukup membuat repot aliansi. Melihat hal itu, Momo pun sampai bertekuk lutut pada Kanjuro memohon agar ia menghentikan serangan itu, yang kemudian dibalas Kanjuro dengan hinaan terhadap Oden dan Toki serta menghina Momo sendiri dengan berkata jenderal dari aliansi ini ternyata hanya seorang bocah cengeng dan pengecut. Tak terima dihina seperti itu, Momo pun mengatakan kepada Kanjuro bahwa ia memang tak sama seperti ayahnya. Yang mana dengan perkataan itu, jiwa pemimpin Momo pun sedikit muncul. Lalu ia meneriakkan kata-kata, "Kalian semua jangan khawatirkan aku. Justru itulah yang diinginkan musuh saat ini. Aku berjanji, aku pasti bisa selamat dengan kekuatanku sendiri. Bergeraklah ke Onigashima, kalahkan Kaido dan Orochi. Kita harus lindungi Wano." Nah, oleh karena kata-kata menggelegar dari Momo tadi, sontak membuat banyak orang kagum akan sosok kepemimpinan Momo, sekalipun dia saat ini masih belia. Termasuk Luffy tuh yang sangat bangga ke Momo. Padahal mereka nggak tahu aja tuh, ternyata dalam hati Momo, dia justru ternyata sangat takut kalau ternyata nanti ia nggak bisa selamat. Ya, begitulah kemudian Momo, Kanjuro dan burung HD buatannya perlahan menghilang di balik awan, dan kemudian Luffy pun memberi perintah agar mereka segera bergerak ke Onigashima. Namun Robin pun menyela pembicaraan dan berkata salah satu kapal kru bajak laut Kaido melarikan diri. Luffy kemudian berkata bahwa hal itu tak jadi masalah, namun ternyata Luffy salah. Yup, kapal yang berhasil melarikan diri itu ternyata hanya menjauh sedikit dari aliansi agar mereka bisa menembak seluruh aliansi dari jarak yang pas. Beberapa kapal aliansi pun karam oleh hujaman meriam jarak jauh kru Kaido. Lalu kemudian diketahui bahwa ternyata meriam itu merupakan senjata mutakhir buatan Wano. Jadi ya wajar lah ya, senjata buatan Wano emang terkenal hebat-hebat bosku. Banyak yang mengakui bahkan pemerintah dunia aja mesan senjata dari Wano. Nah, oleh karena hujaman meriam yang bertubi-tubi dan karena jarak yang cukup jauh dari aliansi, Luffy pun memerintahkan kecepatan maksimal agar mereka bisa menghampiri kapal Kaido itu dan menghentikannya. Maklumlah bosku, semua ampe keteteran karena hujaman bertubi-tubi meriam itu. Bahkan Denjiro bilang nih, kalau senjata itu dibiarin nembak terus aliansi tanpa henti, alamatlah seluruh kapal aliansi bakal hancur bertubi-tubi. Nah, di sini nih Dewa Penolong muncul menyelamatkan aliansi, yang mana terlihat di sana jurus Yarinaminya kemudian mengoyak lambung kapal kru Kaido. Yang tak lama kemudian sang Dewa Penolong ini berhasil menenggelamkan kapal kru Kaido itu. Dari kapal Sanigo, kru Mugiwara no Ichimi pun sampai bertanya-tanya siapa orang itu yang hanya dengan sekejap mata ia bisa menenggelamkan kapal musuh. Yah, mereka melihat seseorang di sana dan orang itu pun kemudian berkata, "Untuk kalian semua, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku datang dari negeri bawah laut yang disebut Kerajaan Ryugu. Belum lama ini, aku menerima cawan sake dari kaptenku, Kapten Topi Jerami. Aku adalah kru baru mereka dan mereka memanggilku Jinbe, sang satria lautan." Ya, sontak mendengar ucapan Jinbe itu, Law dan Kid pun ampe heran. Namun Jinbe kemudian berkata pada kaptennya, "Sencho, sesuai janjiku, aku kembali dengan selamat dan sepertinya aku datang pada waktu yang tepat untuk berperang." Yup, akhirnya Jinbe datang juga. Yang dinanti-nanti telah tiba dan hati pun gembira. Jinbe sendirian kagak ya? Mimin sih yakin pasti Jinbe bawa bajak laut matahari.
Namun nih, walaupun nanti Jinbe ternyata cuma sendiri, Jinbe bukan fishman satu-satunya yang ikut perang kali ini, bosku. Karena di sana ada Kawamatsu sang kappa yang siap menemani Jinbe melalui pertempuran dari air sebagai sesama fishman. Well, demikianlah bosku hal-hal yang bisa menjadi pembahasan kita di chapter kali ini. Jujur, Mimin gak sabar nih nunggu kelanjutan aksi Jinbe bersama Mugiwara no Ichimi dan seluruh aliansi. Gimana menurut kalian chapter kali ini? Apakah kalian punya pendapat tersendiri untuk dibahas? Jangan malu-malu sampaikan di kolom komentar ya bosku. Kita diskusi di sana. Oke, Mimin Yogi pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!